Perahu tanpa nama. Mesin kapal membangunkanku pagi-pagi. Matahari sudah mengiringi kembali kapal kami. Sebentar lagi kampungku akan terlihat. Di bawah gunung itu, kampungku terbentang indah sekali, seperti butiran beludru di mantel permaisuri. Aku menghirup dalam-dalam udara laut yang membawa titik-titik ingatanku pada laut, pantai, dan Ola. Ola adalah sahabatku waktu kecil. Tubuhnya kurus, keriting, hitam, dan ingusan. Tapi dia pintar. Kalau soal matematika, jangan ditanya, dia jagonya. Maklum, Ola adalah anak nelayan tulen. Ayahnya seorang nelayan yang hebat, dan rumah mereka berteraskan pantai. Ikan-ikan segar yang dimasak sang ibu tercinta dengan sedikit belimbing, sepertinya telah membuatnya pintar. Ola kecil sering mengajakku ke pantai. Dia mengajariku cara pone, menangkap cacing kecil di pinggiran pantai dengan cara meludahi sembari mengeluarkan kata-kata yang menariknya keluar dari sarangnya. Aku senang dan berteriak kegirangan ketika aku berhasilkan mendapatkan 1 ekor poni. Meski dengan usaha yang cukup keras, maklum, poni itu licin. Oh ya, Ola itu pandai memancing. Dia mengajarkanku cara menggulung tali pancing, memasang umpan, dan melempar tali pancing. Dia sangat lihai memainkan tali pancingnya. Menarik, melepaskannya, seolah-olah ada irama tertentu yang membuat tangannya bergerak menarik. Dialah yang mengajariku cara menarik dan melepaskan kail ketika ikan sudah memakan kail kita. Tak perlu terburu-buru, Eva. Biarkan dia meronta-ronta hingga ia capai. Lalu tariklah, katanya. Kapal ini melaju melambat, pertanda pelabuhan tak lagi jauh. Namun Ola dan ceritanya membawaku mendekat. Kami sama-sama tamat SD, dan Ola mendapatkan nilai matematika tertinggi. Hebat. Namun di SMP prestasinya tak begitu baik karena ia jarang ke sekolah. Ibunya yang meninggal akibat sakit merubah cerita Ola sedemikian cepatnya. Dia menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya. 2 adiknya masih teramat kecil untuk dirawat sang ayah yang sibuk melaut. Dan aku ingat sekali waktu aku pergi ke rumahnya. Ola yang periang dan cerdas itu menjadi sangat kurus dan suram. Tawanya tak selepas dulu lagi. Sepertinya aku sudah tak bisa ke sekolah lagi, Eva. Adikku masih kecil, aku harus mengurus mereka, katanya. Aku mengerti tanpa harus berkata apa-apa. Tapi sejujurnya, aku sangat sedih kehilangan sahabatku yang baik, cerdas, dan periang. Ola hanya punya 2 pilihan. Dikorbankan atau mengorbankan. Dan dua-duanya sama sakitnya. Ola kini punya ceritanya sendiri tentang laut yang menjadi sekolahnya yang paling luas dan misterius.
Laut membuatnya keras dan kuat, tegas dan tak lepas putus asa. Adik-adiknya tumbuh besar, namun Ola menjadi lebih cepat dewasa oleh waktu yang memaksanya demi kasih pada adik-adiknya yang harus sekolah. Ayahnya tak lagi kuat dan Ola dipaksa untuk menjadi kuat. Hingga suatu pagi Ola menemuiku dengan wajahnya yang ceria. "Aku punya perahu baru, Eva. Aku bisa memancing sendiri sekarang. Tak perlu lagi menumpang di perahu orang," katanya senang. Aku pun turut senang. "Eva, beri aku nama untuk perahuku." Paus biru, raja samudra, setan laut, kataku. Ola menggeleng. Belum pas. Kami tak menemukan nama yang tepat untuk perahunya. Ola sedikit kecewa, tetapi tetap tersenyum. Dan kami berpisah sejak saat itu. Aku harus pergi. Tak banyak lagi cerita tentang Ola di kampung. Dia masih setia menjadi tulang punggung keluarga setelah sang ayah meninggal. Ola remaja dipaksa menjadi Ola dewasa. Kedua adiknya tetap bersekolah. Dan semua itu dari usaha Ola menjaring rezeki di laut. Kapal ini telah bersandar sempurna. Aku melangkah turun pelan, berjalan di tepian jembatan, melihat sejumlah perahu-perahu kecil yang terikat di samping pelabuhan. Di antara perahu-perahu itu nampak sebuah perahu yang sangat menonjol. Warnanya yang biru putih bergoyang-goyang layaknya berdendang. Itu perahu milik Ola yang ditunjukkannya padaku waktu itu. Saat perahu itu berputar karena ombak, mataku tak berkedip. Ternyata perahu itu sudah punya namanya sendiri. Ola telah menemukan nama terbaik untuk perahunya. Di bagian depan sebelah kanan ujung perahu, nama perahu terukir manis dan tertulis Eva. Baik, demikian cerita yang dapat saya bawakan tentang Ola, anak nelayan hebat yang akhirnya menjadi nelayan yang hebat pula. Jadi cerita yang baru saja saya bawakan ini merupakan hasil karya salah satu putra terbaik Waibalun, Om Bere Tukan. Jadi selain menjadi penulis, Om Bere Tukan juga merupakan sutradara hebat. Mau tahu hasil karyanya? Tetap di sini dan saksikan film yang akan diputar sebentar lagi. Oh ya, saya juga belum memperkenalkan diri. Saya sendiri orang Waibalun. Sekalipun mungkin kita semua yang ada di tenda ini sudah mengenal saya, tetapi rasanya tidak afdol sekali kalau saya tidak memperkenalkan diri. Nama